Di bawah permukaan tanah yang lembab, di antara akar-akar yang menjalar dan serpihan kayu yang membusuk, ada kehidupan yang nyaris tak pernah kita lihat. Tidak berisik, tidak berwarna mencolok, tidak mencari perhatian siapapun. Namun, dunia kecil itu bekerja tanpa henti, membangun, merawat, dan menjaga keseimbangan bumi dengan caranya sendiri. Itulah dunia rayap, sebuah dunia senyap yang meski tersembunyi, namun menjadi fondasi bagi kehidupan di atasnya. Rayap adalah makhluk yang sering disalahpahami. Dalam pandangan manusia, mereka identik dengan kehancuran, penggerogot kayu, penghancur rumah, dan musuh bangunan tua. Namun sesungguhnya, yang mereka lakukan bukanlah perusakan, melainkan daur kehidupan. Mereka tidak menghancurkan untuk menghentikan, tetapi untuk memulai kembali. Tanpa mereka, hutan akan tertimbun oleh ranting-ranting mati dan kayu yang tak lagi berfungsi. Tanah akan kehilangan pori-porinya, kehilangan nafas, dan kehilangan kesuburan. Dan disitulah letak peran mereka, mengurai yang mati untuk memberi ruang bagi yang hidup. Bumi ini, jika dilihat dari atas, tampak dikuasai manusia. Kota-kota, jalan raya, menara, dan ladang yang terbentang di setiap benua. Namun di bawah tanah, ada kerajaan yang jauh lebih tua, lebih besar dalam jumlah, dan lebih teratur dari yang kita bayangkan. Itulah kerajaan rayap, sebuah peradaban mikro yang tersebar di hampir seluruh wilayah tropis dan subtropis di dunia. Menurut kajian ekologi biomasa, jumlah total rayap di planet ini mencapai triliunan individu. Jika seluruh massa tubuh mereka dikumpulkan, beratnya mencapai sekitar 450 juta ton. Lebih berat daripada total seluruh manusia di bumi yang hanya sekitar 350 juta ton. Artinya, secara harfiah, bumi ini lebih berat oleh rayap daripada manusia. Dan yang lebih menakjubkan, sebagian besar dari biomasa itu berada di bawah kaki kita, bekerja tanpa terlihat, tanpa nama, dan tanpa pernah berhenti. Rayap adalah arsitek sunyi bumi. Mereka tidak mengenal waktu istirahat. Siang dan malam, ribuan koloni menggali, mengurai, dan membangun. Mereka menciptakan saluran udara di tanah, menjaga kelembapan, dan memproses sisa tumbuhan menjadi humus subur. Kita jarang melihat mereka, tapi hasil kerja mereka ada di setiap daun yang tumbuh, di setiap pohon yang berdiri, dan di setiap nafas hutan yang kita hirup. Secara biologis, rayap tergolong dalam ordo Blattodea, kerabat dekat kecoa yang berevolusi menjadi makhluk sosial sejati sekitar 150 juta tahun lalu. Selama waktu itu, mereka bertahan melewati perubahan iklim global, kepunahan massal, bahkan masa-masa ketika benua masih bersatu. Mereka bukan hanya saksi sejarah bumi, mereka adalah bagian dari mekanisme alam yang menjaganya tetap hidup. Dalam tubuhnya yang mungil, terdapat sistem yang luar biasa efisien. Rayap tidak memiliki kekuatan besar, tidak bersenjata tajam, namun mereka dilengkapi dengan sesuatu yang jauh lebih penting, adaptasi sempurna untuk bekerja dalam kebersamaan. Tubuh seekor rayap tampak sederhana, lunak, pucat, berukuran hanya beberapa milimeter. Namun, di balik wujud kecil itu tersembunyi sistem biologis yang sangat efisien. Rayap bukan makhluk yang mengandalkan kekuatan otot, melainkan kekuatan sistem. Setiap bagian tubuhnya dirancang untuk bekerja dalam harmoni dengan koloni. Kepala rayap dilengkapi antena sensitif, alat navigasi biologis yang mampu merasakan getaran tanah, mendeteksi suhu, kelembapan, dan bahkan mengenali aroma kimia dari individu lain dalam koloninya. Mereka tidak melihat dengan mata, karena sebagian besar rayap adalah buta total. Namun, antena mereka adalah mata kedua, hidung, sekaligus tangan. Dengan sepasang alat itulah, mereka menemukan jalan, mencari makanan, dan menyentuh dunia yang gelap dengan kepekaan yang luar biasa. Sistem komunikasi mereka berbasis feromon,
senyawa kimia halus yang disekresikan oleh tubuh dan diterjemahkan oleh yang lain sebagai pesan. Feromon adalah bahasa, hukum, dan jaringan sosial dalam dunia rayap. Satu tetes aroma bisa berarti banyak hal: peringatan bahaya, panggilan bantuan, tanda jalan menuju makanan, atau isyarat kehadiran sang ratu. Dengan mekanisme inilah, jutaan individu dalam koloni dapat bergerak seolah satu kesadaran tunggal, meskipun tak satu pun dari mereka benar-benar tahu apa yang sedang terjadi secara menyeluruh. Inilah kecerdasan kolektif, sistem yang tidak bergantung pada pemimpin, namun pada keteraturan dari interaksi sederhana antar individu. Dalam satu koloni, kehidupan berjalan berdasarkan pembagian kasta biologis. Setiap rayap dilahirkan untuk tujuan tertentu. Tak ada yang memilih perannya sendiri. Takdir ditentukan sejak menetas. Di ruang paling dalam dan paling aman dari sarang, hidup sang ratu, pusat dari seluruh kehidupan koloni. Tubuhnya besar, membengkak hingga beberapa kali ukuran normal, karena perutnya berisi sistem reproduksi yang tak pernah berhenti bekerja. Setiap 15 detik, sang ratu menghasilkan telur baru. Dalam satu hari, jumlahnya bisa mencapai 30.000 butir. Ia tidak bisa berjalan, bahkan hampir tidak bisa bergerak. Namun, dari tubuhnya, mengalir keberlangsungan hidup bagi jutaan individu lain. Di sampingnya, selalu ada sang raja, satu-satunya jantan yang tidak dimandulkan oleh sistem koloni. Mereka berdua adalah pasangan seumur hidup. Dalam dunia rayap, monogami bukan pilihan moral, melainkan hasil kesetiaan biologis yang mutlak. Sang raja tidak berkuasa, tidak memberi perintah. Ia hanya menjaga, melayani, dan menemani. Sebuah bentuk kekuasaan yang tidak ditandai oleh dominasi, melainkan oleh pengabdian. Dari semua anggota koloni, kasta pekerja adalah yang paling banyak. Mereka membangun terowongan, mencari makanan, membersihkan sarang, dan merawat telur serta larva muda. Rayap pekerja tidak memiliki mata, mereka juga tidak memiliki sayap, dan tidak pernah meninggalkan sarang. Mereka dilahirkan untuk bekerja, dan hanya berhenti saat mati. Meski hidupnya pendek, hanya 1 hingga 2 tahun, namun seluruh koloni bergantung pada ketekunan mereka. Dalam satu hari, jutaan rayap pekerja menggali dan menumpuk butir demi butir tanah, membangun struktur yang kokoh, lembab, dan seimbang. Sebuah karya arsitektur yang tercipta bukan oleh satu pikiran, melainkan oleh kolaborasi berjuta tubuh-tubuh kecil. Jika pekerja adalah tangan dan hati dari koloni, maka prajurit adalah tamengnya. Rayap prajurit lahir dengan kepala besar dan rahang kuat. Beberapa jenis bahkan memiliki kepala keras menyerupai penutup botol, yang digunakan untuk menyumbat lubang terowongan saat musuh menyerang. Tugas mereka sederhana, melindungi sarang, namun kehidupan mereka singkat dan berat. Rahang besar yang mereka miliki membuat mereka tak bisa makan sendiri, sehingga para pekerjalah yang memberi mereka makan setiap hari. Beberapa spesies memiliki prajurit dengan kemampuan khusus. Ada yang dapat menyemprotkan cairan lengket untuk melumpuhkan semut. Ada pula yang mengeluarkan zat kimia korosif untuk mengusir predator. Mereka adalah benteng hidup, dan mereka tahu bahwa setiap pertarungan bisa menjadi yang terakhir. Namun bagi rayap, kematian bukanlah pengorbanan, melainkan bagian dari tugas yang memang harus diselesaikan. Lalu ada kasta reproduktif bersayap yang dikenal sebagai laron. Mereka adalah calon raja dan ratu dari koloni baru. Ketika musim hujan datang dan udara menjadi lembab, laron akan muncul dari sarangnya dan terbang ke udara. Mereka tertarik pada cahaya, sebuah insting purba yang menuntun mereka untuk mencari pasangan. Namun perjalanan mereka adalah pertaruhan hidup dan mati. Dari jutaan yang terbang, hanya segelintir yang berhasil menemukan pasangan dan bertahan hidup. Sebagian besar lainnya mati terbakar lampu, dimakan burung, atau jatuh ke tanah. Bagi mereka yang selamat, kisah baru akan dimulai. Sepasang laron jantan dan betina akan menanggalkan sayapnya, tanda bahwa penerbangan telah berakhir. Mereka berjalan berdampingan, mencari tanah lembab dan menggali lubang kecil. Dari ruang kecil itulah lahir sebuah kerajaan baru yang akan hidup selama puluhan tahun. Di dalam koloni, tidak ada ambisi, tidak ada perebutan peran,
tidak ada perintah dan pemberontakan. Yang ada hanyalah fungsi, dan setiap fungsi, sekecil apapun, menjadi bagian dari keseimbangan besar kehidupan koloni. Di dunia yang gelap dan senyap, rayap membangun kota mereka sendiri. Bukan dengan batu, bukan dengan logam, tetapi dengan tanah, air liur, dan serpihan kayu. Bahan-bahan sederhana, namun hasilnya luar biasa. Dari butir demi butir tanah, terbentuk menara, terowongan, dan ruang-ruang kecil yang saling terhubung. Sebuah jaringan kehidupan bawah tanah yang nyaris sempurna. Sarang rayap atau termitarium adalah keajaiban arsitektur biologis yang telah menarik perhatian ilmuwan selama puluhan tahun. Beberapa spesies di Afrika dan Asia membangun gundukan tanah yang bisa mencapai 3 hingga 8 meter tingginya, setara dengan bangunan 3 lantai manusia. Namun kehebatan itu bukan terletak pada ukuran, melainkan pada fungsi. Struktur sarang mereka memiliki sistem ventilasi alami yang mampu mengatur suhu dan kelembapan secara otomatis. Panas yang dihasilkan dari aktivitas koloni mengalir keluar melalui cerobong udara di puncak sarang. Sementara udara segar masuk dari saluran bawah tanah yang lembab. Udara bergerak, tekanan berubah, dan suhu dalam sarang tetap stabil sepanjang hari. Tidak terlalu panas di siang hari, tidak terlalu dingin di malam hari. Sebuah sistem pendingin alami yang diciptakan jutaan tahun sebelum manusia mengenal teknologi termal. Sarang rayap terdiri dari ruang-ruang yang memiliki fungsi berbeda. Ada ruang inkubasi, tempat telur disimpan dan dijaga dengan suhu tertentu. Ada ruang pembibitan, di mana larva dirawat hingga menjadi pekerja atau prajurit. Ada ruang ratu, ruang besar di pusat sarang tempat tubuh sang ratu berdiam, seperti jantung yang terus berdenyut. Dan ada lorong-lorong transportasi, saluran yang menghubungkan semua ruang, dilapisi dengan air liur yang mengeras menjadi dinding kuat, namun tetap lembab untuk menjaga stabilitas mikroklimat. Bagi rayap, keseimbangan bukan sekedar strategi, melainkan syarat untuk hidup. Beberapa jenis rayap, terutama dari subfamili Macrotermitinae, telah mengembangkan bentuk pertanian mereka sendiri. Mereka dikenal sebagai rayap petani jamur. Di ruang bawah tanah yang tersembunyi, mereka mengumpulkan daun kering, potongan rumput, dan kotoran hewan, kemudian menumbuhkan jamur simbiotik di atas bahan-bahan itu. Jamur ini membantu mencerna selulosa dan lignin, dua komponen keras dari kayu dan tumbuhan yang tidak bisa diurai oleh makhluk lain. Hasilnya kemudian dimakan oleh rayap, dan proses itu menghasilkan nutrisi baru yang kaya energi. Dengan kata lain, rayap telah mempraktikkan pertanian kolektif jutaan tahun sebelum manusia pertama kali mengenal konsep bercocok tanam. Yang membuat rayap luar biasa bukan hanya struktur yang mereka bangun, tetapi bagaimana mereka membangunnya. Tidak ada arsitek tunggal, tidak ada peta atau rancangan induk. Setiap individu hanya mengikuti sinyal kimia di lingkungannya. Ketika satu rayap meletakkan butir tanah, ia meninggalkan jejak feromon di atasnya. Rayap lain yang lewat akan mengenali aroma itu dan meletakkan butir tanah berikutnya di tempat yang sama. Dari perilaku sederhana ini, timbul pola, bentuk, dan struktur yang kompleks. Inilah prinsip emergent behavior, perilaku besar yang muncul dari interaksi kecil tanpa pusat komando. Sebuah konsep yang kini menjadi dasar bagi robotika swarm, di mana ribuan mesin kecil bisa bekerja bersama tanpa kendali langsung, meniru cara kerja koloni rayap di alam. Di dalam sarang rayap, keteraturan bukan hasil perintah, melainkan hasil kebersamaan. Setiap gerak individu membentuk keputusan kolektif, dan setiap keputusan kolektif menjaga kelangsungan hidup bersama. Mereka tidak memiliki otak besar, namun koloni mereka berfungsi layaknya satu organisme raksasa, dengan ratu sebagai jantung, pekerja sebagai tangan dan otot, dan feromon sebagai sistem sarafnya. Ilmuwan modern mempelajari struktur sarang rayap untuk mengembangkan sistem ventilasi pasif pada bangunan manusia. Beberapa gedung hemat energi di Afrika Timur dan India dibangun dengan meniru pola ventilasi termitarium, menggunakan aliran udara alami untuk menjaga suhu stabil tanpa perlu pendingin buatan. Prinsip desain itu disebut biomimikri, meniru sistem yang telah disempurnakan alam selama jutaan tahun.
Karena sesungguhnya, setiap teknologi manusia modern hanya upaya menyalin apa yang telah lama dikuasai oleh makhluk kecil ini. Di bawah tanah, jutaan rayap bekerja tanpa suara. Tak ada yang berdiri sebagai pemimpin, tak ada yang menuntut penghargaan. Namun, hasil kerja mereka membentuk salah satu struktur ekologis paling stabil di planet ini. Koloni mereka bisa hidup puluhan tahun, bahkan ada yang bertahan hingga lebih dari setengah abad, selama ratu tetap hidup dan sistemnya tetap seimbang. Ketika satu ratu mati, koloni akan perlahan melemah dan runtuh. Namun sebelum itu terjadi, laron-laron muda telah diterbangkan keluar, membawa warisan genetika dan tatanan sosial untuk membangun koloni baru di tempat lain. Siklus itu berulang, peradaban lama lenyap, namun peradaban baru lahir. Rayap tidak pernah benar-benar punah, mereka hanya berpindah bentuk dan berpindah tempat. Hidup di bawah permukaan tanah, rayap mungkin tampak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan hutan di atasnya. Namun sesungguhnya, setiap daun yang tumbuh, setiap akar yang menembus tanah, dan setiap pohon yang menjulang tinggi, semuanya bergantung pada kerja tak terlihat dari makhluk ini. Mereka adalah penggerak diam yang memastikan bumi terus bernafas. Di alam liar, rayap menempati posisi penting sebagai pengurai utama ekosistem. Mereka memakan kayu mati, daun kering, dan sisa tumbuhan yang terjatuh ke tanah, kemudian menguraikannya menjadi partikel halus yang kaya nutrisi. Proses ini mengubah bahan organik yang keras menjadi humus, lapisan tanah subur yang menjadi dasar kehidupan tumbuhan baru. Setiap kali rayap menggigit kayu, mereka memulai proses kimiawi yang kompleks. Dalam perutnya yang kecil, terdapat ribuan mikroorganisme simbiotik, bakteri dan protozoa yang mampu memecah selulosa, komponen keras dari dinding sel tumbuhan yang sulit dicerna makhluk lain. Kolaborasi antara rayap dan mikroorganisme ini menciptakan sistem daur ulang alami yang menjamin sirkulasi karbon tetap berjalan di seluruh permukaan bumi. Tanpa rayap dan organisme pengurai lainnya, ranting dan batang mati akan menumpuk menjadi penghalang bagi tumbuhan muda dan menghentikan regenerasi hutan. Dalam ekosistem yang sehat, rayap bekerja bersama jamur dan bakteri, menguraikan lapisan-lapisan kehidupan lama agar kehidupan baru bisa tumbuh. Mereka bukan hanya bagian dari rantai makanan, tetapi penjaga sirkulasi kehidupan itu sendiri. Selain menguraikan bahan organik, rayap juga memainkan peran penting dalam rekayasa tanah. Saat mereka menggali terowongan dan membangun sarang, mereka menciptakan rongga udara yang memperbaiki struktur tanah. Rongga-rongga ini memungkinkan air hujan meresap lebih dalam, mencegah banjir di permukaan, dan menyediakan ruang bagi akar tanaman untuk tumbuh dengan leluasa. Tanah di sekitar sarang rayap terbukti memiliki kandungan nitrogen dan karbon 3 kali lebih tinggi dibandingkan tanah biasa. Di banyak hutan tropis, daerah di sekitar koloni rayap menjadi pusat kesuburan alami, tempat tumbuhan tumbuh lebih cepat dan hewan-hewan kecil mencari makan di tanah yang lebih kaya nutrisi. Rayap adalah arsitek ekologis. Mereka menggali, membangun, memperbaiki, dan menjaga keseimbangan lingkungan tanpa disadari. Dan menariknya, semua itu dilakukan tanpa kesadaran individual, tanpa keputusan pribadi, tanpa keinginan. Hanya dorongan naluri biologis yang selaras dengan ritme alam. Namun, hubungan antara manusia dan rayap tidak selalu bersahabat. Di kota dan permukiman, kita mengenal mereka sebagai musuh, perusak kayu, penghuni gelap di balik dinding, ancaman diam bagi rumah dan bangunan. Tapi sesungguhnya, yang mereka lakukan di rumah kita hanyalah melanjutkan apa yang telah mereka lakukan di alam selama jutaan tahun. Mereka tidak bisa membedakan antara pohon yang mati di hutan dan balok kayu yang menjadi tiang rumah manusia. Bagi mereka, keduanya adalah sumber karbon yang sama, bahan organik yang harus dikembalikan ke tanah. Di hutan, tindakan mereka menjaga siklus hidup tetap berjalan. Sedangkan di kota, tindakan yang sama disebut sebagai perusakan. Perbedaan itu bukan pada perilaku rayap, tetapi pada cara kita menempatkan diri dalam ekosistem. Kitalah yang memindahkan kayu dari hutan ke rumah, dan lalu menyalahkan rayap karena melakukan apa yang selalu mereka lakukan, mengurai yang mati agar kehidupan terus berlanjut. Lebih dari 3.000 spesies rayap yang telah dikenali ilmuwan, hanya sekitar 6% yang dianggap hama bagi manusia.
Sisanya, ribuan jenis lain adalah pekerja ekologi yang setia. Beberapa spesies hidup murni di tanah, mengonsumsi partikel organik halus dari lapisan humus. Yang lain menjadi petani jamur, membangun kebun bawah tanah yang kompleks. Ada pula yang hidup di batang pohon mati, menjadi penghuni sementara bagi burung, kadal, dan serangga lain setelah mereka pergi. Setiap jenis memiliki fungsi, dan setiap fungsi memiliki peran dalam jaringan kehidupan yang lebih besar. Sebuah penelitian di Brasil menunjukkan bahwa tanah di sekitar sarang rayap mengandung kadar unsur hara yang jauh lebih tinggi hingga 3 kali lipat dibandingkan area yang tidak disentuh koloni. Dan di hutan-hutan Afrika, koloni rayap yang mati akan menjadi tempat tumbuhnya semak dan pohon baru, menciptakan pulau kesuburan yang menjadi rumah bagi berbagai spesies tanaman dan hewan. Dalam arti tertentu, setiap sarang rayap adalah bukti bahwa bumi masih hidup. Di tengah ketidaktahuan manusia, mereka bekerja tanpa pamrih. Setiap gigitannya, setiap butir tanah yang mereka pindahkan adalah bagian dari proses besar yang menjaga keseimbangan alam. Mereka tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Cukup dengan melanjutkan ritme yang telah ditulis oleh evolusi, ritme yang menjaga bumi tetap bernafas. Di dunia hewan yang terus berubah, hanya sedikit makhluk yang mampu bertahan melintasi waktu sejauh rayap. Jejak fosil mereka ditemukan di lapisan batuan yang berumur lebih dari 100 juta tahun, dari masa ketika benua Afrika masih menyatu dengan Asia dan Amerika Selatan. Saat dinosaurus masih berjalan di bumi, rayap sudah menggali terowongan kecil di bawah kaki mereka, bekerja dalam diam, membangun rumah dari tanah, dan menghidupkan sistem sosial yang hingga kini tetap tidak berubah. Secara taksonomi, rayap berasal dari nenek moyang yang sama dengan kecoa purba. Dua ordo ini, yang kini dikenal sebagai Blatodea, pernah hidup berdampingan di hutan tropis awal bumi. Namun satu kelompok kecil dari kecoa ini mengambil jalan evolusi yang berbeda. Mereka mulai hidup dalam koloni kecil, membentuk struktur sosial sederhana, dan berevolusi menjadi makhluk sosial sejati. Perlahan-lahan, mereka meninggalkan kehidupan soliter nenek moyangnya dan memilih jalan kolektif. Dari situlah lahir garis keturunan baru, garis yang akan berkembang menjadi rayap modern. Selama jutaan tahun, evolusi mengasah mereka menjadi makhluk sosial paling efisien di planet ini. Setiap bagian tubuh, setiap perilaku disesuaikan untuk satu hal, yaitu kelangsungan koloni. Kepala pekerja menjadi lebih kecil untuk memudahkan pergerakan di terowongan. Rahang prajurit menjadi lebih besar untuk pertahanan. Organ reproduksi ratu tumbuh menjadi sistem biologis penghasil kehidupan. Dan yang paling luar biasa, semua fungsi itu tidak pernah bertabrakan. Setiap individu tahu perannya, sejak lahir hingga mati. Evolusi rayap adalah evolusi tanggung jawab biologis. Tidak ada ego, tidak ada ambisi, tidak ada dominasi. Yang ada hanya kesadaran kolektif bahwa kehidupan pribadi tidak berarti tanpa keberlanjutan koloni. Mereka adalah bukti bahwa kecerdasan tidak selalu lahir dari otak besar, tetapi bisa muncul dari kerjasama dan keteraturan. Bahwa peradaban tidak selalu membutuhkan pemimpin, tetapi bisa tumbuh dari keseimbangan dan kepercayaan antar individu. Rayap telah melewati zaman es, perubahan atmosfer, kebakaran besar, dan kepunahan massal. Namun mereka tetap ada karena sistem mereka fleksibel dan adaptif. Ketika sumber makanan berkurang, ratu memperlambat produksi telur. Ketika koloni terancam, telur yang menetas lebih banyak menjadi prajurit. Dan ketika kondisi membaik, pekerja kembali mendominasi untuk membangun sarang baru. Semuanya diatur oleh keseimbangan hormonal dan kimiawi, tanpa satupun bentuk kesadaran rasional. Sebuah sistem pengaturan alami yang bahkan menginspirasi model kecerdasan buatan modern, swarm intelligence. Para peneliti dalam bidang bioteknologi dan robotika menjadikan rayap sebagai model bagi algoritma kolaboratif. Dari cara mereka membangun sarang tanpa rencana pusat, lahirlah sistem komputer yang mampu memecahkan masalah kompleks melalui interaksi sederhana antar unit kecil. Cara rayap menyesuaikan diri dengan lingkungan
cara mereka berkomunikasi dengan feromon, dan cara mereka mengatur diri secara otomatis menjadi inspirasi bagi penelitian tentang desentralisasi sistem buatan manusia. Namun di luar semua itu, rayap juga menawarkan pelajaran moral tentang cara bertahan tanpa menghancurkan. Dalam dunia yang penuh persaingan, mereka hidup dari kehancuran, namun kehancuran yang membangun kembali. Mereka mengurai sisa kehidupan lama bukan untuk menguasai, melainkan untuk memberi ruang bagi kehidupan baru. Rayap tidak menumpuk sumber daya, tidak memperebutkan wilayah. Mereka hanya mengambil apa yang diperlukan dan mengembalikannya ke tanah dalam bentuk kesuburan. Sebuah sistem ekonomi alami yang berputar tanpa sisa, tidak ada limbah, tidak ada keserakahan, dan tidak ada ketidakseimbangan. Dalam satu koloni rayap, kita melihat cerminan mini dari apa yang seharusnya menjadi peradaban. Sebuah masyarakat yang dibangun bukan oleh ambisi, melainkan oleh harmoni, bukan oleh kekuasaan, melainkan oleh keteraturan alami yang saling menjaga. Di dunia rayap, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada individu yang penting, karena semua penting. Tidak ada yang abadi, namun setiap yang mati memberi kehidupan baru bagi yang lain. Ketika ratu akhirnya mati, seluruh koloni perlahan melemah dan runtuh. Namun sebelum itu, laron-laron telah terbang, meninggalkan sarang lama untuk membangun kerajaan baru di tempat lain. Siklus itu terus berulang, seperti nafas panjang bumi yang tak pernah berhenti. Rayap tidak memiliki sejarah tertulis, tidak memiliki monumen atau kota besar. Namun kerja mereka meninggalkan sesuatu yang lebih abadi, yaitu keseimbangan. Dalam kesunyian tanah, di balik akar-akar dan butir pasir, mereka menjalani tugas mereka tanpa henti. Tidak butuh penghargaan, tidak butuh perhatian. Cukup dengan melanjutkan pekerjaan yang telah diwariskan oleh alam. Dan mungkin disitulah manusia bisa belajar sesuatu, bahwa kekuatan sejati tidak selalu lahir dari kebisingan, melainkan dari kesetiaan terhadap keseimbangan yang senyap. Di bawah tanah yang lembab dan gelap, jutaan rayap terus bekerja, tanpa jeda, tanpa suara, tanpa pernah berhenti bertanya, untuk apa semua ini? Mereka tidak mengenal ambisi, tidak menginginkan kekuasaan, tidak meninggalkan sejarah yang bisa dibaca, namun hasil kerja mereka terasa di setiap nafas bumi, di kesuburan tanah, di kehidupan hutan, dan di setiap tunas yang tumbuh dari kematian. Ketika manusia menatap langit untuk mencari masa depan, rayap menunduk ke tanah dan menjaganya. Mereka bekerja bukan untuk dikenang, tetapi untuk menjaga keseimbangan kehidupan yang tidak akan pernah selesai. Mungkin disitulah letak kebijaksanaan alam, bahwa kehidupan bukan tentang seberapa lama kita hidup, tetapi seberapa banyak kehidupan yang bisa kita jaga selama kita ada. Di dunia manusia, kita menulis sejarah dengan bangunan, kekuasaan, dan perang. Di dunia rayap, sejarah ditulis dengan keheningan dan kerja kolektif. Setiap gundukan sarang adalah monumen mereka. Monumen tanpa nama, tanpa prasasti, tanpa kebanggaan. Namun di dalamnya, terdapat sistem sosial yang lebih teratur daripada banyak peradaban manusia. Mereka membangun tanpa memerintah, mereka bertahan tanpa merusak, dan mereka terus bekerja, bahkan tanpa tahu bahwa mereka sedang menjaga planet ini tetap seimbang. Ketika kita menyebut mereka hama, mungkin sesungguhnya kita sedang lupa bahwa kitalah yang mengganggu keseimbangan tanah mereka. Bahwa di balik setiap papan kayu yang kita pasang, ada dunia yang telah lebih dulu hidup jauh sebelum kita lahir. Rayap tidak menyerang manusia, mereka hanya mengikuti panggilan alam, mengurai yang mati untuk menghidupkan kembali. Dan dalam siklus itu, ada pelajaran yang terlalu dalam untuk diabaikan. Di tengah dunia yang semakin keras dan terburu-buru, kita sering mengira bahwa kehidupan harus selalu terlihat megah agar berarti. Tapi alam menunjukkan sesuatu yang berbeda, bahwa kehidupan sejati bisa berlangsung dalam diam, tanpa panggung, tanpa sorot cahaya, dan tanpa tepuk tangan. Rayap membuktikan bahwa kerja kecil yang dilakukan bersama lebih abadi dari pencapaian besar yang dilakukan sendiri. Di antara akar-akar hutan tropis, di bawah tanah yang hangat dan lembab, ritme itu terus berdetak, tak terdengar tapi nyata, tak terlihat tapi menghidupi segalanya.
Itu bukan suara hujan, bukan langkah hewan besar, melainkan bunyi lembut dari kerja tanpa akhir. Bunyi kecil dari makhluk paling sederhana yang menjaga bumi tetap bernafas. Selama tanah masih ada, selama hutan masih berdiri, dan selama kehidupan masih membutuhkan keseimbangan, maka kerja mereka akan terus berlanjut. Tak dikenal, tak terlihat, namun tak tergantikan. Karena dunia ini, secara diam-diam, digerakkan oleh mereka, makhluk kecil dari tanah, yang mengurai kematian menjadi kehidupan baru